Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Kamu mencari kematian? Suara dari dalam mantra itu terdengar sangat marah saat dia mengeluarkan raungan yang mengguncang tanah. Ledakan. Segera setelah itu, dinding mantra di depan Suke mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh dinding pelindung mantra mulai berputar dan Ki terlihat berputar-putar bersiap untuk menyerang. Dalam waktu singkat, dinding mantra mulai terdistorsi, seolah-olah saya berubah menjadi mulut baskom darah. Mantra itu menghasilkan niat membunuh yang kuat dan menutupi Suke dalam sekejap. Hehe, aku menunggu. Suke juga berhenti bernyanyi dan tertawa nakal. Dia kemudian mulai mengumpulkan sekelompok api teratai hijau cair di tangan kirinya dan api pembekuan tulang di tangan kanannya. Bam! Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan sepasang api mulai menciprat satu sama lain. Semua jari Suke mulai bergerak dalam sinkronisasi sempurna saat bola api saling menekan. Pada saat yang sama, di belakang Suke, di hutan. Sepasang rubah setan hanya bisa melihat tampilan belakang Suke. Mereka juga melihat bahwa mantra itu telah memasuki mode pembunuhan ofensifnya dan meningkatkan serangannya. Ekspresi keduanya berubah. Gadis rubah merah dengan cemas berteriak, "Kenapa? Kenapa dia tidak melarikan diri? Suster, ayo cepat selamatkan dia." "Oh tidak, dia pasti ketakutan setengah mati. Ayo cepat pergi." Wanita rubah putih juga berteriak. Keduanya terbang dari pohon kuno. Begitu cepat sehingga mereka berubah menjadi sinar cahaya putih dan merah. Namun, mantra itu sudah menyelimuti kepala Suke. Tidak bagus, kita tidak akan tepat waktu. Keputusasaan mulai terlihat di kedua mata wanita Demon Fox. Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang. Mereka menyaksikan gambar Suke menjadi kabur. Setelah itu, cahaya hijau dan redup memenuhi udara, disertai dengan potongan daun willow yang mengambang di udara. Suke telah menghilang dalam sekejap. Apa? Keterampilan apa ini? Betapa ajaibnya! Kedua wanita Demon Fox terpesona. Wow! Pada saat ini, Suke tiba-tiba muncul di samping salah satu pohon. Dia berdiri tidak terlalu jauh dari dua wanita Demon Fox. Mereka bertiga bertemu mata dan semua terkejut satu sama lain. Skill yang baru saja dieksekusi Suke adalah Dark Willow Limbo, yang dia curi dari salah satu murid Sky Incense Valley. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua wanita cantik itu setelah dia mundur dari serangan itu. Brengsek, wanita rubah cantik, betapa mempesona hati. Suke menjadi waspada setelah melihat mereka dan pada saat yang sama, mantra pembunuh di belakangnya telah meluas ke arahnya. Dinding mantra pelindung membentang menjadi sosok besar seperti mulut. Itu menutupi langit dengan niat membunuh yang intens, mirip dengan bencana yang akan segera turun. Mengabaikan apa yang terjadi, Suke yang tidak terpengaruh memegang Buddha Spheri Lotus di tangannya yang baru saja selesai dia casting. Dia bergegas menuju kedua wanita itu dengan senyum lebar. "Hai, nona-nona cantik. Saya adalah Sage Agung Sun Wukong dari fraksi ledakan surgawi dan saya saat ini masih lajang. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus menyapa kalian berdua?" Kedua wanita Demon Fox tercengang dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kata-katanya. Mereka menatap Suke dengan kosong. Apakah ini saatnya untuk saling bertukar sapa? Ini tidak baik. Kakak-kakak, Sun Wukong, lari cepat. Pada saat ini, rubah merah mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Mantra itu sudah hampir menyelimuti mereka. Dia menggigil dan berteriak ketakutan. "Lari!" Wanita rubah putih juga bereaksi dengan cepat. Setelah peringatan gadis rubah merah, keduanya secara bersamaan mundur. Pada saat kritis ini, mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan Suke. Namun, mereka tahu bahwa Suke mampu melarikan diri dan dengan demikian mengevakuasi diri mereka sendiri. Namun, ketika keduanya mundur, mereka menyadari bahwa Suke tidak berniat untuk lari. Sebaliknya, dia berdiri di tempat aslinya dan tersenyum pada mereka dari telinga ke telinga. Dia bahkan melambai pada mereka. Apakah dia idiot? Kenapa dia tidak kabur? Gadis rubah merah panik dan menghentakkan kakinya. Gadis rubah putih juga tercengang dan dia berteriak, "Sun Wukong, cepat kabur." "Oh ya, beri aku waktu sebentar. Biarkan aku meledakkan mantra kutukan anjing ini dulu dan membuat nama untuk fraksi ledakan surgawiku." Suke mengangguk dan menjawab dengan tenang. "Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh."
Hadiahnya adalah 60 poin tindakan tangguh. Setelah sistem berbunyi bip, Suke dengan tenang membalikkan tubuhnya dan dengan ringan menggerakkan lengannya ke depan dengan gerakan halus. Har, sekelompok api Lotus Fury Buddha yang bergerak tidak menentu melayang keluar dengan lembut, mirip dengan benang yang menghubungkan jarum. Itu kemudian mulai mekar tetapi diliputi oleh mantra dalam sekejap mata. Setelah itu, Suke menginjak petirnya dan bergegas keluar dengan cepat. Kedua wanita rubah setan itu masih ragu dengan kata-kata Suke tentang ledakan mantra sialan anjing ini. Namun, setelah menyaksikan dia bergegas keluar, mereka menghela nafas lega. Matahari tepat saat gadis rubah merah bersiap untuk berteriak agar Suke melarikan diri bersama mereka, kobaran api yang luar biasa meledak, mirip dengan ledakan emas. Kedua wanita Demon Fox tercengang. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan yang memekakkan telinga bergema dan memenuhi udara ke segala arah. Seluruh tanah bergetar hebat. Energi kekerasan merobek seluruh dinding mantra menjadi berkeping-keping dan riak bisa terlihat terbentuk dari udara tipis. Seketika, energi pecah dari dinding. Dua wanita Demon Fox tercengang. Mereka belum pernah melihat pertunjukan kekuatan yang merusak seperti itu sebelumnya. Juga, riak energi menghancurkan pohon yang tak terhitung jumlahnya setelah menembus dinding mantra. Untungnya, para wanita lebih jauh ke dalam hutan dan menghindari kehancuran. Namun, embusan angin kencang yang disebabkan oleh ledakan itu bergegas ke arah mereka dan membuat mereka terbang. Nyonya, hati-hati. Suke memiliki ekspresi serius dan mengesankan di wajahnya. Dia bergegas dari kejauhan dan seperti pahlawan pemadam kebakaran, merentangkan tangannya, melompat tinggi ke udara dan menerkam mereka. Kedua wanita Demon Fox tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan plop, mereka dijepit di tanah oleh Suke dan dibiarkan dengan ekspresi kebingungan dan keheranan. Setelah itu, embusan angin bertiup. Bahaya sudah berakhir. Melihat malapetaka itu berakhir, Suke menopang tubuhnya dan menghela nafas lega. Dia berseru dengan sungguh-sungguh, cukur yang sangat dekat. Aku hampir melukai kalian berdua. Apakah kamu baik-baik saja? Ada cedera? Saya harus membantu melakukan pemeriksaan tubuh. Saya seorang dokter yang luar biasa. Apa ini lembut hal? Apa yang kamu lakukan? Gadis rubah merah mengeluarkan jeritan tajam berdiri dengan panik, dan menutupi area dadanya. Dia menatap Suke dengan tatapan marah. Wanita rubah putih juga memusatkan pandangannya dan menatap Suke dengan marah. Suke berada dalam situasi yang canggung. Dia tertawa pahit dan melambaikan tangannya, ya ampun. Ini hanya kesalahpahaman. Sebenarnya, aku hanya bercanda. Saya tidak berpikir bahwa saya akan benar-benar menyentuhnya. Dia awalnya ingin bertindak tangguh dan bertindak sebagai pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Siapa yang mengira bahwa kekuatan teratai api Buddha sangat tidak mengesankan. Dampaknya tidak berhasil menjangkau dan dengan demikian dia tidak memiliki alasan yang sah untuk menekan tangannya ke dada mereka. Yang satu memiliki dada yang besar dan yang lainnya berdada rata dan keduanya lembut dan halus saat disentuh. Kamu, monyet cabul, gadis rubah merah menilai dan menunjuk Suke. Rubah kecil, masuk akal. Ketika saya menyentuh Anda barusan, bagaimana saya membedakan dada Anda dari punggung Anda karena Anda begitu datar? Dan itu tidak sengaja. Apakah Anda harus menghina saya dan menyebut saya cabul? Suke menatap dan membantah. Wajah gadis rubah merah itu dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Dia tidak bisa memikirkan apapun untuk memarahi Suke lagi. Wanita rubah putih juga bereaksi terhadap kata-kata Suke dan sedikit tersipu. Dia agak marah dan menatap Suke. Suke mengambil inisiatif dan berbicara dengan percaya diri, rubah besar, jangan melihatku seperti ini juga. Saat aku menyentuhmu barusan, rasanya seperti menyentuh bantal. Alasannya karena terlalu besar. Monyet bau, monyet bodoh, beraninya kamu mengambil kebebasan dengan saudara perempuanku? Aku akan bertarung denganmu, gadis rubah merah mengacungkan cakar dan taringnya saat dia bergegas menuju Suke. Suke mengulurkan lengannya dan menekankan tangannya ke kepala rubah merah kecil. Tidak peduli berapa banyak rubah itu mengayunkan lengannya dan menendang, jangkauannya tidak cukup panjang untuk melukai Suke. Wang Zai Little Bun, bagaimana kamu akan melawanku dengan tangan dan kakimu yang kekar? Aku adalah kakak berkaki panjang yang terkenal. Suke menjawab dengan jijik. Kamu, monyet bau, tidak tahu malu? Rubah merah kecil dengan malu menegur tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan,
dia tidak bisa maju dan hanya bisa meninju dan menendang udara. Kamu tidak punya payudara? Suke membantah dengan acuh tak acuh. Monyet bau, aku sangat datar. Anda seperti landasan pacu bandara. Monyet bodoh, tutup perangkapmu. Roti kecil Wang Zai, kamu. Rubah merah kecil sangat marah dan ketiga ekornya yang berbulu tiba-tiba menyala. Menyaksikan situasi itu, wanita rubah putih mengerutkan kening dan berteriak, cukup. Berhenti bertengkar, kakak, hentikan omong kosongmu. Sun Wukong, siapa kamu sebenarnya? Setelah melihat saudara perempuannya marah, rubah merah kecil tidak berani melanjutkan lebih jauh. Dia cemberut bibir kecilnya dan mundur sambil menatap mengancam Suke. Suke kemudian merapikan pakaiannya dan tertawa kecil, saya Sun Wukong, dari fraksi Ledakan Surga. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk menonton pemujaan kesengsaraan Guntur. Jadi kamu di sini untuk menemukan Raja Naga Harimau? Wanita rubah putih bertanya. Ya, tapi orang-orangnya terlalu agresif. Mereka mengejarku tanpa alasan. Suke menggelengkan kepalanya. Kedua wanita Demon Fox itu segera terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Terlalu agresif. Mereka tidak bisa seagresif Anda. Kamu tiba-tiba bernyanyi dengan suara paling keras dan menghancurkan seluruh mantra Tribe dalam satu gerakan. Keduanya tidak bisa membantu tetapi menoleh dan melihat area mantra pegunungan dari suku Seribu Setan. Daerah itu telah berubah menjadi reruntuhan. Asap putih terlihat di mana-mana dan itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Mayat beberapa Golden Core Stages terlihat tergeletak di mana-mana. Mereka yang lebih dekat ke zona tumbukan telah benar-benar menguap dari kehancuran total. Lebih penting lagi, yang kuno yang telah diturunkan berabad-abad yang lalu hilang begitu saja. Itu dihancurkan dalam satu gerakan oleh Sun Wukong ini. Tampilan kekuatan yang begitu menakutkan telah membuat hati semua orang berdebar. Ayo pergi, karena Raja Naga Harimau tidak menyambutku, aku dengan enggan akan menginap di tempatmu selama 2 hari ke depan, rubah setan ekor 9. Suke tersenyum dari telinga ke telinga dan memberitahu White Fox Lady. Wanita rubah putih terkejut ketika dia mundur selangkah dan bertanya, apakah Anda mengenal saya? Aku tidak, tapi aku tidak buta. Kamu berada di tahap transformasi bayi full foundation dan seorang wanita cantik dari ras rubah. Kamu benar-benar cocok dengan posisi sebagai Ratu Suku Setan Langit. Suke sudah menebak ini beberapa waktu lalu. Wanita rubah putih ini memiliki begitu banyak ekor dan pastilah pemimpin ras rubah. Juga, dia persis seperti yang dia bayangkan. Penanggung Full Foundation Infant Transformation yang bangga dan bermartabat. Dia pasti Ratu Suku Setan Langit. Dia adalah kandidat lain yang memperebutkan tahta Raja Iblis baru selain dari Raja Naga Harimau. Wanita rubah putih tertawa terbahak-bahak, karena kamu sudah menebak identitasku dan masih menunjukkan rasa tidak hormat kepadaku. Kamu pasti juga manusia iblis. Aku bisa menghukummu karena melanggar aturan. Ratu, tenanglah, aku benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Suke dengan tidak tulus meminta maaf dan nadanya sangat santai. Wanita rubah putih mengerutkan kening, Sun Wukong. Tolong panggil aku Sage Agung. Suke mengoreksinya. Petik 2 petik 2. Kedua wanita Demon Fox itu terdiam sekali lagi. Ledakan. Pada titik ini, aura agung bisa dirasakan tiba-tiba datang dari kejauhan. Stator transformasi bayi, Suke terdiam sejenak. Kedua wanita rubah iblis memiliki ekspresi muram dan jelas terkejut, tidak baik. Para tetua dari suku Seribu Iblis telah datang. Ayo tinggalkan tempat ini dengan cepat. Sun Wukong, ikut kami. Wanita rubah putih melirik Suke dan bertanya dengan suara lembut. Tolong panggil aku Sage Agung. Suke mengoreksinya lagi. Namun, dia tidak ragu dan mengikuti mereka berdua. Berdasarkan kekuatan aura, setidaknya ada 3 atau 4 tahap transformasi bayi. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dimiliki Suke, dalam menghadapi 3 atau 4 pembudidaya tahap transformasi bayi, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Kecuali dia memiliki 30 level glory yang ditumpuk, dia tidak akan berdaya di depan mereka. Bagaimanapun, tahap kultivasi transformasi bayi sangat kuat. Dengan pasangan yang memimpin jalan, Suke mengikuti dengan cermat saat mereka memasuki gua yang dalam dan gelap. Ini adalah gua yang sangat rumit dengan banyak terowongan tersembunyi. Beberapa dari mereka serupa dan terhubung ke bagian lain gua tetapi beberapa mengarah ke jalan buntu. Itu adalah labirin yang sangat besar.
Selain itu, Suke bisa merasakan cahaya mengalir melewati dinding batu seolah-olah mantra pelindung hidup di dalam dinding. Ribuan suku iblis memiliki mantra gunung raksasa sebagai alat perlindungan yang diturunkan dari generasi yang lalu. Kami, suku iblis langit, memiliki sesuatu dari kami juga. Kecuali seseorang memiliki peta atau token of passing, atau sedang dipimpin secara pribadi. Oleh kita, dia tidak akan pernah bisa menemukan jalannya. Wanita rubah putih menjelaskan saat mereka melewati rute gua. Jika tempat ini sangat aman, mengapa kalian berdua pergi ke pintu masuk 1000 suku iblis? Suke mengangkat bahu dan keberatan. Meskipun gua ini sangat rumit, jika mereka menggunakan kekerasan untuk masuk, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Setelah mendengar itu, wanita rubah putih menjawab dengan getir, ada pengkhianat dari suku kita dan dia menyerahkan peta dan token of passing kepada 1000 suku iblis, jadi kamu ingin menyerang terlebih dahulu, dan membunuh Raja Naga Harimau terlebih dahulu? Bukan itu masalahnya. Kami telah mendengar bahwa Raja Naga Harimau telah menyewa pembunuh dari organisasi pembunuh bernama Tiansa untuk mencegah saya berpartisipasi dalam pemujaan kesengsaraan Guntur. Apakah mereka tidak memiliki penatua transformasi bayi? Mengapa mereka masih perlu menyewa pembunuh? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis rubah merah mendengar dan memutar matanya ke arah Suke. Monyet bau, apakah kamu benar-benar manusia iblis? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu ini? Pemujaan kesengsaraan Guntur adalah upacara suci. Semua tetua telah membuat sumpah dengan keinginan mereka sendiri. Iblis hati untuk tidak pernah ikut campur di dalamnya. Jika mereka melakukannya, mereka akan dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Saya telah berkeliling dunia dan menjalani kehidupan mengembara sejak muda. Saya hampir melupakan ajaran nenek moyang kita ketika mencoba mencapai perdamaian dunia. Suke mengangkat bahu dan berbohong. Kedua wanita Demon Fox sudah terbiasa dengan kepribadiannya yang eksentrik dan tidak meragukannya. Lagi pula, bau di tubuhnya bersama dengan penampilannya menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari ras manusia iblis. Dengan cepat, mereka mengitari lebih dari setengah gua dan mereka bisa mulai melihat cahaya. Mereka sudah mendekati pintu keluar. Wanita rubah putih berbalik dan menghadap Suke, pintu keluar ada di depan. Ingat, jangan bicara omong kosong saat kita keluar. Jika sesepuh mendengarnya, akan ada masalah. Yakinlah, saya tidak suka berbicara omong kosong. Suke menamparkan dadanya dan bersumpah. Kedua wanita itu memiliki ekspresi kosong di wajah mereka dan tampak terdiam. Mereka jelas tidak percaya omong kosong Suke. Siu, pada saat ini, masalah mulai muncul. Cahaya redup bersinar melewati Suke. Suara bersiul di udara dan sesuatu muncul di sekitar tubuh wanita rubah putih. Cahaya itu adalah hasil dari pedang terbang yang terlihat tipis dan halus. Tampaknya muncul dari udara tipis dan tiba-tiba terbang menuju leher putih saljunya tanpa suara. Baik wanita rubah putih maupun gadis rubah merah sama sekali tidak menyadarinya. Di dalam gua yang gelap gulita, percikan api meledak. Suke telah membanting tongkatnya ke pedang terbang. Akibatnya, pedang itu memantul dan menancapkan dirinya jauh ke dalam dinding batu. Sementara itu, 5 pembunuh bertahap bayi asli, berpakaian putih dan masing-masing dengan topeng merah telah muncul. Mereka mengepung Suke dan 2 wanita di dalam gua yang sempit. Suke sangat gembira. Bukankah sekelompok pembunuh ini dari organisasi yang sama dengan yang mencoba membunuh Putri Matahari Flaming saat itu? Jadi ini pembunuh dari Tiansa? Mereka tidak terlihat luar biasa. Suke melambaikan tongkatnya, menurunkan tubuhnya dan tersenyum menatap 5 pembunuh. Tiansa, baik wanita rubah putih dan gadis rubah merah bereaksi. Mereka telah salah memahami niat Suke dan menyadari bahwa mereka telah menghadapi bahaya nyata. Jadi, kamu sudah datang. Siapa yang menyangka bahwa Raja Naga Macan akan menyerang begitu cepat? Mata wanita rubah putih menjadi dingin dan melanjutkan dengan nada muram, namun, menyerang kami di pintu masuk wilayah suku kami, bukankah kalian sedikit terlalu percaya diri? Haha. Saya diberitahu bahwa wanita ras rubah setan sangat cantik dan mereka secara alami menawan dengan mata dan bibir mereka yang begitu menggoda. Hari ini, saya akhirnya melihatnya sendiri dan Anda para wanita benar-benar memenuhi reputasi Anda. Sayang sekali bahwa kamu cantik akan segera terbunuh. Alasan kami meluncurkan serangan di pintu masuk suku setan langit adalah karena kami memang yakin akan membunuh kalian semua. Jika bukan karena refleks cepat monyet itu, kalian pasti sudah mati sejak lama.
Kelima pembunuh itu tertawa muram dan perhatian mereka perlahan beralih ke Suke. Mereka menyadari bahwa mereka seharusnya tidak melupakan Suke setelah penampilannya yang cepat dalam menangkis serangan mereka. Untuk dapat mematahkan serangan pedang terbang pengambil rohku, kamu harus memiliki kekuatan jiwa yang tinggi. Kami beruntung bahwa kamu masih dalam tahap budidaya inti emas. Jika tidak, kami akan gagal dalam misi kami hari ini. Salah satu pembunuh yang dipentaskan bayi asli Full Foundation menatap Suke dan tertawa dingin. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Suke tertawa nakal, aku hanya bertanya pada diriku sendiri, bagaimana refleksku bisa begitu cepat? Sepertinya itu karena peningkatan kekuatan jiwaku. Sepasang wanita Demon Fox tercengang. Setelah mendengar itu, para pembunuh segera memancarkan niat membunuh mereka yang memenuhi gua. Mereka memelototi Suke dan bertanya dengan nada dingin, kami memiliki 10 lebih anggota yang kehilangan nyawa mereka di negara api. Apakah Anda memiliki hubungan dengan insiden itu? Sedikit saja. Lagi pula, itu dilakukan oleh fraksi ledakan surga. Jika kalian tidak senang, kalian bisa berperang dengan fraksi saya. Kita akan lihat siapa yang paling menderita. Suke tersenyum dari telinga ke telinga dan menjawab. Para pembunuh itu tertawa terbahak-bahak, hehe. Fraksi ledakan surga? Belum pernah mendengarnya. Tiansa terkenal di seluruh 5 negara. Anda ingin menantang organisasi kami dengan fraksi kecil Anda? Apa? Fraksi ledakan surga kita belum begitu terkenal? Suke terkejut. Dia menunjuk mereka dan berseru, biarkan aku menjelaskannya kepada kalian. Orang yang menghancurkan seluruh sekte surgawi adalah Suke. Orang yang sendirian memusnahkan sekte sungai darah adalah Xiaoyan. Orang yang sebelumnya membunuh puluhan orang. Salah satu anggota organisasimu adalah Hua Wuke. Kami masih memiliki beberapa anggota lagi yang lebih rendah hati. Misalnya, pahlawan condor yang Guo, Akuma Wanglin Renegade Immortal. Ye Fan, yang bisa menutupi surga dengan telapak tangan. Yang memiliki 7 istri, Wei Xiaobao, Master Sekte generasi pertama Duan Muci, dan banyak lagi. Oh, dan ada juga aku, Sage Agung, setara dengan surga, Sun Wukong. Hahaha, kelima pembunuh itu tertawa terbahak-bahak secara harmonis. Monyet pementasan inti emas belaka, yang bukan manusia atau iblis, berani menyatakan dirinya setara dengan surga, Sage Agung? Kami akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu masuk neraka dan menjadi monyet mati di sana. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tatapan dingin melintas di mata mereka. Satu persatu, mereka mengangkat belati merah berdarah mereka yang setipis dan sehalus sayap jangkrik dan bergegas dengan kejam ke arah Suke dan sepasang wanita rubah setan. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga gerakan mereka terlihat aneh. Seolah-olah mereka menghilang ke dalam kekosongan dan muncul kembali dalam posisi menyerang yang tidak menentu. Gadis rubah merah hanya berkultivasi di tahap inti emas, level 2, dan tidak cocok untuk kelompok musuh. Dia segera ditarik ke belakang dilindungi oleh wanita rubah putih. Namun, itu sia-sia. Bagi para pembunuh Tiansa, tidak ada orang yang tidak bisa mereka bunuh di dunia ini. Mati. Salah satu pembunuh yang berada di tahap bayi asli level 9 tiba-tiba muncul dari belakang wanita rubah putih. Memegang belati merah es dan merahnya, dia mengincar tenggorokan gadis rubah merah. Siu. Pada titik ini, pedang terbang muncul. Pedang itu menembus udara dengan sengaja dan tanpa suara muncul tepat di depan mata si pembunuh. Apa? Pembunuh itu melebarkan matanya. Wajahnya yang tersembunyi di balik topeng itu menunjukkan keheranan. Sebelum dia bisa menyelesaikan teriakannya, pedang terbang menembus area alisnya dan membunuhnya di tempat. Pedang terbang yang meraih roh? Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa menggunakan keterampilan eksklusif untuk organisasi kami? 4 pembunuh lainnya tercengang. Mereka memandang Suke dengan sangat tidak percaya. Melarikan diri dari kematian dengan kulit giginya, gadis rubah merah menjadi pucat. Wajah wanita rubah putih juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh seorang kultivator tahapan bayi asli. Hadiahnya adalah 200.000 pengalaman dan 1 X cincin penyimpanan. Suke melambaikan tangannya dengan ringan bersama angin, aku lupa memberitahu kalian. Aku jenius. Tidak peduli keterampilan apapun, aku akan dapat mempelajarinya dalam sekali lihat. Pembunuh yang meniru keterampilan pedang terbangnya merasa sangat malu. Dia mengeluarkan teriakan perang yang dalam dan bergegas menuju Suke bersama dengan 3 pembunuh lainnya.
Berdasarkan pengalaman mereka, jelas bahwa Suke lebih merupakan ancaman daripada wanita rubah putih. Mereka tahu bahwa mereka harus membuangnya terlebih dahulu. Sun Wukong, hati-hati. Ekspresi wanita White Fox jatuh.